Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ivana Tanti Larasari, NIM 1262092010028. Saya dari kelas Tadris IPS 5A. Mari saksikan video pembelajaran dari saya. Kehidupan pada masa Hindu-Buddha. Tesis dasar memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Tujuan pembelajaran menganalisis kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina, melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Sejak awal abad Masehi, jalur darat beralih melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Akibatnya, rute perdagangan melewati kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Terjadilah kontak hubungan Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. H.C. Krom mengungkapkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai budayanya kepada masyarakat lokal pada saat berlabuh di kepulauan Indonesia. Pelayaran saat itu sangat bergantung pada musim angin, sehingga membuat mereka menetap beberapa lama sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Teori kesatria menurut C.C. Burke. Menurutnya, para kesatria India terlibat dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Para kesatria membantu kemenangan salah satu kelompok atau suku dan hadiahnya menikah dengan salah satu putri kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarganya yang dinikahinya tadi. Teori kesatria. Mukherjee, ia mengatakan bahwa golongan kesatria dari Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Teori kesatria menurut J.L. Mons. Sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori Brahmana menurut C.C. Van Leur. Menurut Van Leur, kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya didasarkan pada adanya peninggalan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sementara yang menguasai bahasa dan huruf itu hanyalah golongan Brahmana, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Bidang pemerintah. Masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha membuat kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-menurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara.
adanya sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. 4 golongan kasta yaitu 1. Golongan Brahmana yaitu pendeta, 2. Ksatria yaitu bangsawan dan prajurit, 3. Waisya, pedagang dan petani, dan yang terakhir ada Sudra yaitu rakyat biasa. Bidang ekonomi. Jalur perdagangan India dan Cina melalui laut mengakibatkan kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Daerah pantai timur Sumatera ramai dikunjungi oleh para pedagang. Bidang agama. Seiring dengan kegiatan perdagangan, agama Hindu-Buddha juga tersebar bagi masyarakat di Indonesia. Bidang kebudayaan. Terjadinya proses perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha yang disebut dengan akulturasi. Hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. Seni bangunan. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Tingkat paling atas adalah tempat persemayaman nenek moyang. Punden berundak menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan punden berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praaksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Seni rupa dan seni ukir dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Sastra dan aksara. Karya sastra yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Tokoh-tokoh pewayangan khas Indonesia misalnya, tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan sastra ini diundang oleh pengguna bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallava, Prenagari, dan Dewanagari. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5 di Muarakaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang Kutai diketahui dari 7 buah prasasti Yupa. Nama-nama Raja Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Satu di antara Yupa berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-5 Masehi. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara yaitu dari prasasti dan catatan seorang musafir Cina yang bernama Fa Hien. Prasasti Kerajaan Tarumanegara. Prasasti kerajaan ini menggunakan huruf Pahlawa dan bahasa Sanskerta. Ada 7 buah prasasti yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Cidang Hiang, dan Prasasti Tugu. Raja terkenal adalah Punawarman yang beragama Hindu. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak, 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di Palembang. Sumber sejarah lain tentang Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Cina yang bernama Ising. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain Prasasti Kedudukan Bukit,
Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palas Pademah, dan Amogoposo. Prasasti yang berasal dari luar negeri yaitu Prasasti Ligor, Nalanda, Canton, Grahi, dan Calya. Daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, dan semenanjung Melayu. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa pada abad ke-9. Pada abad ke-11, kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan. Salah satu sebabnya adalah serbuan besar-besaran Raja Rajendra Chala dari Cholamandala ke wilayah Sriwijaya pada tahun 1017 Masehi dan tahun 1025 Masehi. Penyerbuan dapat dipukul mundur, namun kekuatan armada laut Sriwijaya mengalami kemunduran. Akibat peperangan ini, banyak kapal Sriwijaya yang tenggelam. Tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Mataram kuno adalah prasasti Cangul, Kalasan, Ligor, Landa, Klurak, dan Mansasih. Berdiri pada pertengahan abad 8. Pengganti Raja Sanjaya adalah Rangkai Panangkaran. Menurut prasasti Cangal, Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan keponakannya yang bernama Sanjaya. Dinasti Sailendra muncul pada akhir abad ke-8, dan periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama kerajaan Mataram kuno adalah dinasti Sailendra atau yang disebut Sri Dharma Tungga. Kerajaan Medang. Pendiri kerajaan Medang di Jawa Timur adalah Empu Sindok sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rangkai Hino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa yang memerintah tahun 929 sampai 948 Masehi. Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sumber sejarah kerajaan Medan di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Anjuk Kladang, dan Pradah, Limus, dan Ganda Kuti. Peninggalan kerajaan Medang Kamulan diantaranya yaitu Candi Sewu, Prasasti Anjuk Ladang, dan Candi Sari. Kerajaan Kediri. Sumber kerajaan Kediri antara lain Prasasti Pandeglang, Panumbangan, Hantang, Talan, dan Jepun. Puncak kejayaan kerajaan Kediri pada masa Raja Jayabaya. Munculnya kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu. Pada tahun 1222 Masehi, Kediri dikalahkan oleh Ken Arok dengan dukungan Brahmana. Peninggalan Kerajaan Kediri. Beberapa peninggalan Kerajaan Kediri yaitu Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Prasasti Kamula, Prasasti Sirah Keting. Peninggalan Kerajaan Singosari. Peninggalan Kerajaan Singosari yaitu contohnya Candi Singosari, Prasasti Singosari, dan Prasasti Mula Malurung. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar berdiri sekitar tahun 1293 Masehi. Raja yang terkenal yaitu Hayam Wuruk yang mendapat dukungan dari Mahapati Amangkubumi Gajah Mada yang berhasil membawa Majapahit pada masa puncak kejayaannya. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu Candi Tikus, Candi Penataran, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, dan Prasasti Prapancasapura. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang.
Gapura yang beratap disebut Panduraksa dan yang terbelah dua disebut Bentar. Contoh bangunan gapura adalah Gapura Wringin Lawang di Trowulan, peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi dan stupa. Candi agama Buddha contohnya antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plausan. Sedangkan candi agama Hindu contohnya Candi Prambanan, Sukuh, Cangal, Gedong, dan Songo. Selanjutnya ada pertirtaan. Pertirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya pertirtaan Tirta Emput dan Jolotondo. Selanjutnya ada patung atau arca. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewa, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya yaitu patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda. Kemudian ada patung Buddha, umumnya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri dalam berbagai posisi. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Contoh peninggalannya adalah Kitab Sutasoma, Kitab Kakawin, Kitab Bharatayuddha, dan Kitab Negara Kertagama. Bentuk lain peninggalan masa Hindu dan Buddha, yaitu ngaben, merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Selanjutnya ada kesodo, adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur dengan mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo.